mengenai aturan penggunaan pengeras suara masjid dan mushola. Namun, Menteri Agama mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi. Lalu bagaimana tanggapan perihal aturan pengeras suara masjid yang digagas Menteri Agama ini? Dan kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang sudah terhubung bersama kami. Beliau adalah seorang pengamat komunikasi publik. Selamat pagi, Pak Heru Rianto Budiana. Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Agung. Selamat pagi, pemirsa iNews. Ya, selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak Heru, sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini bersama iNews Jabar ya, Pak Heru. Pak Heru, langsung saja terkait dengan kontroversi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas nih, Pak, terkait dengan pedoman pengeras suara ya, penggunaan pengeras suara saat azan khususnya. Saya ingin saya tanyakan pertama ke Pak Heru terkait dengan tanggapan pribadi Pak Heru terkait dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini, Pak, yang mengatur atau menjadi pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, Pak. Sudah tepatkah menurut Anda? Oke, terima kasih Mas Agung. Selamat pagi pemirsa iNews Jabar TV. Ya, lagi ramai nih Mas ya. Betul. Jadi kalau ditanyakan tanggapan pribadi terkait pedoman surat edaran tersebut, saya pikir kalau dalam perspektif kebijakan publik terkait edarannya, konten isi kebijakannya, saya sendiri setelah membacanya melihat sebetulnya tidak ada yang bermasalah ataupun tidak ada yang terlalu baru juga dengan kebijakan yang selama ini sudah ada. Ya, sebetulnya kebijakan ini juga sudah lama banget ya. Ketika tahun 78 Direktorat Jenderal Bina Islam waktu itu isinya juga kurang lebih hampir sama. Jadi terkait konteks bagaimana pengaturan untuk ketertiban, kenyamanan, dan saya pikir dalam konteks substansi kebijakan, substansi edaran tersebut, saya tidak melihat ada persoalan yang sebetulnya harus menjadi ramai, gitu ya. Kalau dari konteks substansi pedomannya itu sendiri, begitu Mas Agung. Oke, Pak, kalau kita bicara pemerintah itu kan kalau mengeluarkan kebijakan atau aturan ini wajar ya, Pak. Kita sebut wajar. Pro kontra itu biasanya terjadi, Pak Heru. Tapi artinya menurut Anda dari sisi mungkin penyampaian selama ini yang Menak Yakut katakan kepada publik terkait dengan pedoman ini, apakah ada yang perlu Anda garis bawahi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Yakut setelah surat edaran pedoman penggunaan pengeras suara ini diterbitkan? Siap. Ya, persoalannya sekarang memang bukan persoalan di kebijakannya itu sendiri. Kalau saya melihat yang kemudian menjadi kontroversi hari ini, persoalan terbesarnya itu adalah persoalan komunikasi publik terhadap kebijakannya itu sendiri. Ini yang harus digarisbawahi. Karena sebetulnya kalau kita bicara komunikasi pemerintah, komunikasi publik hari ini, dalam konteks sebuah kebijakan, komunikasi publik itu adalah jembatan emasnya untuk bagaimana kebijakan itu berhasil. Nah, terkadang kita lupa bahwa sehebat apapun kebijakan, ketika tidak diiringi dengan komunikasi publik yang baik, maka kadang-kadang ini menjadi kontraproduktif, bahkan menimbulkan kegaduhan atau kontroversi seperti yang terjadi sekarang ini. Dan kalau kita cermati komunikasi itu pada intinya itu adalah persepsi, gitu ya. Dan persepsi itu intinya adalah interpretasi kalau kita dalam konteks komunikasi. Nah, persoalan yang muncul ini adalah kemudian bagaimana publik mempersepsi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Dan yang hari ini muncul kegaduhan itu bukan terhadap persepsi substansi kebijakannya, tetapi bagaimana beliau menyampaikan komunikasinya. Bahkan ya diksi yang tadi yang sering kita dengar, diksi atau analoginya atau peristilahannya atau narasi komunikasinya itu sendiri. Ini yang jadi persoalan, sehingga orang kemudian melihatnya bukan terhadap substansinya, tetapi persepsi yang lain. Yang bahkan kalau banyak
kita dengar para pengamat sering mengulas, Menteri Agama ini kan dikenal juga yang sering melahirkan kontroversi ya, bukan hanya sekarang saja gitu. Sehingga persepsi publik itu sudah melekat juga pada sosok beliau sebagai sosok yang kontroversi. Sehingga terkadang apapun yang keluar narasi dari beliau bisa jadi disikapinya oleh publik itu berbeda dengan apa yang dimaksud oleh beliau itu sendiri. Nah, ini pentingnya komunikasi publik bagi para pejabat pemerintah itu, saya pikir di situ. Artinya, mohon maaf Pak Heru saya potong, artinya memang selama ini menurut Pak Heru, pemilihan diksi yang dipilih oleh seorang Menak Yakut terlalu lebar begitu ya ditanggap persepsinya oleh masyarakat, begitu Pak? Mungkin bukan terlalu lebar ya, mungkin terkadang tidak tepat gitu Mas Tidak Agung tepat, ya. baik. Apalagi misalkan kalau kita bicara hari ini dalam konteks yang sedang terbaru lah, konteks antara akhirnya orang memunculkan persepsi azan versus anjing, kan itu persepsi yang luar biasa munculnya begitu ya. Nah, bukan salah ketika mengatur sebuah ketertiban, kenyamanan, apalagi dalam konteks kebisingan yang dianggap mengganggu, saya pikir itu sah-sah saja bagi pemerintah. Hanya ketika menganalogikannya, walaupun ini bukan melarang azannya, bukan gitu ya, tapi menganalogikan kebisingan ini dengan diksi yang dalam konteks agama ini kan akhirnya jadi perang. Kalau kita bicara konteks agama Islam, azan itu persepsinya sakral, kan kurang lebih begitu. Anjing, walaupun umat Islam tidak membenci anjing, tidak untuk membunuh anjing, bukan, tetapi kan anjing ini ada perintah dalam agama untuk tidak dipelihara karena ada najisnya begitu ya dalam konteks agama. Sehingga kesannya jadi sangat bertentangan gitu. Satu yang sakral dengan satu yang najis dianalogikan. Nah, pemilihan diksi tadi ini juga jadi persoalan dalam konteks komunikasi publik. Harus para pejabat pemerintah harus memiliki kesadaran bahwa beliau-beliau itu adalah panutan, role model. Kalau dalam bahasa entertain mungkin adalah selebritis begitu yang setiap komunikasinya, narasinya atau perilakunya terkadang menjadi contoh atau menjadi perhatian publik. Dan memang sudah semestinya begitu ya. Sudah semestinya begitu. Ya, baik Pak Heru, terkait dengan pejabat publik seharusnya bisa menjadi role model, baik dari segi perilaku maupun dari lisannya begitu ya Pak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan analogi tadi yang kita Pak Heru katakan bahwa azan dianalogikan gitu ya Pak dengan gonggongan anjing. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Heru, dan pemirsa kami akan kembali berbincang dengan Pak Heru, pengamat komunikasi publik setelah jeda berikut ini. Anda kembali bersama iNews Jabar, dan pemirsa kita kembali berbincang dengan Pak Heru. Pak Heru, tadi sebelum jeda kita sudah membahas terkait dengan analogi ya, pemilihan diksi kita sebut demikian ya, pemilihan kata atau kalimat yang diucapkan oleh Menak Yakut yang menganalogikan suara azan seperti gonggongan anjing. Nah, menurut Anda seharusnya apa yang dilakukan oleh Menteri Yakut saat ini untuk meredam polemik yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan ya kita sebut diksi yang salah lah begitu ya yang disebutkan oleh beliau? Ya, terima kasih Mas Agung. Ya, saya pikir salah satu perilaku elegan yang mesti ditunjukkan oleh para pejabat publik tatkala memang apa yang dinarasikan oleh mereka itu menuai kontroversi, karena masyarakat pun kontroversi juga bukan tanpa sebab gitu ya, pasti ada sebab yang membuat kontroversi. Saya pikir dalam konteks komunikasi salah satu yang cukup penting itu adalah menyampaikan permintaan maaf itu penting. Permintaan maaf bukan dalam konteks regulasinya, tetapi ketika memilih analogi, walaupun memang maksudnya tidak salah, sekali lagi maksudnya tidak salah, tetapi ketika memilih analogi yang kurang tepat, yang bisa jadi dalam tanda petik melukai sebagian orang yang merasa tidak pas tadi itu, tidak salah sebagai pejabat publik pun melakukan permohonan maaf terhadap analoginya itu sendiri. Mungkin untuk regulasinya tidak perlu menurut saya, karena regulasinya itu pemerintah itu memang harus hadir dalam konteks untuk seluruh komponen masyarakat, memang harus hadir, harus membangun regulasi yang bisa untuk semua pihak. Saya pikir sepakat kalau melahirkan regulasinya. Tetapi tadi permintaan maaf itu sesuatu yang sangat elegan, dan saya pikir kalau di banyak negara tidak aneh pejabat publik itu minta maaf, bahkan sampai ekstrimnya ketika kesalahan itu dibuat mereka
elegan juga mengundurkan diri, tapi tidak perlu sampai begitu karena tidak fatal dalam konteks kebijakannya begitu ya. Permohonan maaf itu tidak ada salahnya saya pikir ya untuk meredam situasi di masyarakat yang sebetulnya menjadi kontraproduktif gitu ya. Energi kita ini pada akhirnya habis untuk membahas sesuatu yang tadi tidak penting dalam tanda petik ya untuk sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara persoalan bangsa ini masih cukup banyak yang harus diselesaikan baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya sendiri yang di tengah pandemi, tengah ekonomi yang belum membaik, banyak kelangkaan beberapa hal yang saya pikir hal-hal itu juga menguras energi pada akhirnya begitu yang tidak produktif tadi itu. Oke. Itu mungkin Mas Agung. Ya, Pak Heru, tadi kan Anda katakan memang sebijaknya atau seharusnya ya kita sebut memang Menak Yakut ini meminta maaf secara terbuka kepada publik ya terkait dengan mungkin pernyataannya yang menimbulkan multitafsir begitu ya Pak Heru. Tapi terkait dengan alasan, apakah memang Menak Yakut juga perlu Pak menyampaikan alasannya secara lebih gamblang? Karena kan yang kita tahu Menteri Yakut ini hanya mengatakan terkait tujuan ya seperti tadi sudah Pak Heru katakan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban begitu ya di tengah antar warga ya yang memang kita sebut di Indonesia ini penganut agamanya begitu banyak yang agama non muslim maksudnya Pak di luar Islam. Nah menurut Anda apakah penyampaian alasan secara lebih gamblang itu juga tepat harus dilakukan oleh Menak Yakut? Alasan untuk pemilihan diksi yang kelirunya mungkin ya. Kalau alasan regulasinya balik lagi itu sudah sering disampaikan dan bahkan kalau kita lihat di dalam website resmi Kemenak maupun kita baca dalam regulasinya sebetulnya clear dari sisi regulasi dan tidak jauh beda saya bilang dengan tahun 78 yang dikeluarkan instruksi dari Dirjen Pembinaan Islam itu kurang lebih hampir sama pengaturan di waktu-waktu kapan speaker yang keluar pada saat apa yang ke dalam saat apa saya pikir itu nggak ada persoalan dan memang negara harus hadir untuk mengatur dan banyak negara juga melakukan itu. Arab Saudi pun sama seperti itu ya. Nah mungkin yang perlu disampaikan terkait pemilihan diksi, mungkin konteks beliau itu adalah kalau kita lihat dari narasi yang beliau sampaikan, identiknya itu dengan kebisingan gitu ya. Mungkin beliau bisa bermohon maaf, maksudnya adalah menganalogikan pengeras suara ini dengan kebisingan. Pengambil pemilihan analogi kebisingannya bisa jadi kan bisa yang lain sebetulnya, misalkan suara kendaraan atau apapun. Tidak mesti harus suara binatang, yang binatang itu dalam persepsi masyarakat Islam itu ada hal yang tadi yang saya bilang begitu ya, antara ada kenajisan walaupun hewannya sendiri tidak ada persoalan dan itu kita tidak dilarang untuk membenci bahkan membunuh hewannya, tetapi ada anjuran dalam agama, bukan anjuran, memang ada perintah untuk yang najisnya itu tadi. Nah saya pikir alasan beliau meminta maaf itu dalam konteks pemilihannya saja, pemilihan diksi yang dirasa kurang tepat, dirasa bisa menimbulkan kegaduhan, kontroversi atau melukai sebagian orang. Dan saya pikir nggak ada persoalan dan itu jauh lebih baik begitu ya. Karena tadi kalau dalam komunikasi itu ada satu prinsip yang juga harus diperhatikan oleh para pejabat pemerintah, itu adalah prinsip irreversible, Mas. Prinsip irreversible dalam komunikasi itu adalah prinsip jika memang komunikasi itu sudah tersampaikan, baik itu terucap atau keluar gitu ya komunikasi itu, maka sebetulnya dia tidak bisa kembali lagi. Walaupun sudah minta maaf, misalkan kita telah melakukan kesalahan, konteks kesalahannya kita bisa minta maaf, tapi bahwa komunikasi itu sudah tersampaikan, itu memang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Makanya penting bagi pejabat pemerintah memperhatikan sekecil apapun kesalahan, karena mereka ini adalah official gitu ya, official komunikasi gitu ya, informasi yang memang diperhatikan menjadi rujukan publik atau masyarakat, dan mereka ini adalah selebritis pemerintahan begitu ya, jadi pasti akan disorot oleh siapapun, baik oleh media, oleh masyarakat umum ataupun pihak-pihak negara lain juga akan memperhatikan, karena ya memang dari para pejabat inilah sebetulnya informasi itu harus seperti apa yang sebenarnya. Makanya gaya cara berperilaku komunikasi ini penting. Satu lagi Mas Agung nih, sebetulnya dalam komunikasi hakikat komunikasi itu sebetulnya bukan bicara.
bukan ngomong. Komunikasi itu beda dengan bicara dengan ngomong. Komunikasi itu adalah apa yang kita sampaikan, kemudian disamai secara makna oleh yang mendengar atau yang menerima dari apa yang kita sampaikan itu. Jadi kalau saya bilang A, Mas Agung menerimanya juga, memahaminya A, maka itu komunikasi. Kalau saya menyampaikan A, Mas Agung nggak jelas A-nya itu apa, menerimanya bisa A min, A plus, atau bahkan bisa B, C, D, maka itu bukan komunikasi. Walaupun Mas Agung mendengar A-nya itu gitu. Jadi ada kesamaan makna, maksud, pesan dari apa yang disampaikan dengan apa yang diterima oleh orang. Nah, sehingga ketika Pak Menteri Agama misalkan memiliki makna atau maksud untuk mengatur tadi, memberikan pedoman, tetapi kemudian diterima jadi berbeda oleh publik, maka sebetulnya ini bukan komunikasi jadinya. Karena ada perbedaan pesan yang disampaikan dengan yang diterima secara makna gitu ya. Baik, artinya Pak Heru seharusnya saat itu begitu ya, Menak Yakut langsung menjelaskan begitu ya Pak ya, langsung memberikan kejelasan maksudnya tuh seperti ini, mungkin seperti itu ya Pak Heru ya. Baik, Pak Heru, nanti kita lanjutkan terkait dengan kontroversi Menteri Agama tentang suara azan ini seusai jeda. Jangan kemana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan Pak Heru. Kalau kita bicara terkait yang tadi Anda katakan regulasinya tidak salah begitu ya. Artinya memang arahnya untuk ya kita sebut toleransi beragama di Indonesia. Tapi menurut Anda, apakah memang aturan tersebut akan meningkatkan toleransi di masyarakat? Oke, ya tadi sekali lagi bahwa secara tugas atau secara kewajiban memang pemerintah harus hadir di negara begitu ya, di masyarakat. Dalam konteks salah satunya itu dengan melahirkan berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Apalagi Indonesia ini kan negara yang sangat selain luas juga ragam ya, ragam baik itu agama, budaya dan lain sebagainya. Ini kita kaya sekali dengan hal ini. Jadi memang pekerjaan rumah betul bagi pemerintah untuk bisa mempersatukan dalam konteks membangun situasi agar selalu kondusif. Karena memang tidak mudah. Apalagi dunia hari ini tuh dunia yang penuh dengan hoax itu ya, dengan segala rupa informasi yang keliru dan sebagainya, sehingga sedikit-sedikit itu bisa menimbulkan kegaduhan dan macam-macam. Nah, kalau bahwa efektivitas tidak regulasi ini itu belum teruji dalam konteks perjalanan sejarah gitu ya. Tetapi kalau bicara regulasi yang sebelumnya, itu memang sudah cukup lama begitu ya, azan itu dengan pengeras suara itu sudah cukup lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita begitu ya. Ya mungkin ada yang terganggu, ada karena yang tidak tepat. Lahirnya regulasi atau dulu tahun 2015 Pak Yusuf Kalla juga pernah mengeluarkan himbauan yang serupa begitu ya, terkait dengan pengeras suara di masjid ini. Pernah walaupun tidak menjadi sebuah peraturan legal, tapi himbauan sudah pernah disampaikan. Itu juga sempat menimbulkan kegaduhan walaupun tidak sebesar sekarang. Balik lagi Mas, mungkin persoalannya bukan di kegaduhannya itu sendiri. Dalam komunikasi publiknya kalau saya melihat begitu ya, komunikasi publiknya. Bahwa regulasi ini efektif untuk toleransi, ya kita berharap bahwa apapun regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu bisa membangun persatuan bangsa ini. Menghindari dari perselisihan, menghindari dari perpecahan dan lain sebagainya dalam konteks kehidupan berbangsa yang memang kita perlu untuk itu. Ya kita berharap regulasi ini efektif dalam satu sisi begitu ya. Hanya akan menjadi tidak efektif apapun saya bilang tadi, sebuah kebijakan sehebat apapun ketika komunikasi publiknya gagal. Sehingga orang tidak melihat isi kebijakannya. Orang kemudian mempersepsi dari kesalahannya itu tadi. Saya bilang tadi. Jadi sebetulnya regulasinya bagus, tapi karena sudah terkadung di persepsi jadi kontroversi, maka bisa jadi dalam tanda petik ya, masyarakat bisa jadi sengaja, udahlah tanggung kita lawan aja, bisa jadi begitu kan. Ini bisa jadi nggak efektif ke depannya ketika karena di apa-apa akhirnya jadi seolah-olah jadi melawan. Nah, padahal pemerintah ini hadir untuk mengatasi hal yang sebetulnya konflik atau polemik di masyarakat mestinya, bukan menjadi bagian dari konflik itu sendiri gitu.
Oke, nah Pak Heru ini kan seperti Anda katakan tadi komunikasi publiknya kita sebut gagal ya seorang Mendagri terkait dengan aturan pengeras suara ini. Nah, menurut Anda apakah pengaturan atau aturan penggunaan pengeras suara ini nasibnya akan sama Pak dengan yang pernah dikeluarkan oleh Kemendag juga di tahun 78? Prediksi saya sih sebetulnya nggak akan banyak berubah ya yang sudah sekarang di masyarakat seperti ini. Toh yang sekarang pun tidak dibilang mengganggu sekali juga enggak begitu ya. Dibilang menghilangkan sekali juga enggak. Artinya semua balik lagi dalam kesadaran masyarakat. Memang masyarakat juga penting untuk diedukasi begitu ya. Nah, kebijakan itu salah satunya yang terpenting di dalamnya itu adalah menginformasikan dan mengedukasi masyarakat untuk sampai pada tujuan dari kebijakan itu, yaitu perubahan perilaku. Tujuan kebijakan kan ujungnya adalah perubahan perilaku, perubahan dari masyarakat untuk mengikuti kebijakan itu. Ujungnya ke sana. Hanya untuk sampai kepada perubahan perilaku itu kan perjalanan yang harus ada caranya, ada langkahnya. Salah satunya adalah sosialisasi yang baik, kemudian edukasi yang penting, karena kebanyakan di kita kebijakan itu gagal hanya karena masalah di sosialisasi maupun di dalam edukasinya. Seringkali seperti itu, Mas. Jadi kalaupun kebijakan hari ini efektif tidak di masa depan, saya pikir akan belum efektif untuk dalam waktu dekat ya. Artinya akan tetap seperti ini. Masyarakat tidak akan dan toh sebetulnya juga yang disebut melanggar atau tidak melanggar selama ini juga nggak terlalu banyak ya. Hanya kan yang diatur pun hanya volume ya. Yang terbaru itu sebetulnya volume, terus yang mana yang speaker ke dalam pada saat apa, yang keluar saat apa. Ya mudah-mudahan ke depan itu memang menjadi bagian dari solusi untuk ketentraman, kenyamanan bermasyarakat tadi begitu ya. Hanya kalau saya lihat karena kegagalan dari komunikasi di awal tadi, sehingga untuk dalam waktu dekat saya pikir nggak akan efektif begitu ya. Kalau dikaitkan dengan momentum Pak Heru, ini kan salah satu yang diatur dalam surat edaran tersebut kan terkait dengan tadi ya penggunaan pengeras suara bahkan saat nanti tarawih, kemudian takbir Idul Fitri dan Idul Adha begitu ya, yang memang harus mengarah ke dalam. Nah, jika dikaitkan dengan timing menjelang Ramadan, apakah Menteri Agama sudah tepat mengeluarkan aturan tersebut saat ini? Kalau kita bicara secara utuh dalam regulasi itu sebetulnya bukan hanya konteks di Ramadan sih ya, atau di Idul Fitri, Idul Adha, bahkan seluruh kegiatan besar keagamaan lain pun sama begitu. Dalam pengertian mungkin ada misalkan maulid atau misalkan rajaban yang sering, atau pengajian-pengajian yang lain yang rutin macam-macam. Sebetulnya semua begitu ya, mencakup semua aspek gitu ya. Hanya kemudian tadi balik lagi, akhirnya muncul lagi persepsi, saya bilang tadi, persepsi inilah yang kemudian dilihatnya oleh masyarakat bahwa seolah-olah ini membuat acara keagamaan termasuk yang cukup penting, sakral mungkin dalam bahasa agama itu di Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha menjadi dibatasi gitu, kesannya dibatasi atau kemudian diatur-atur gitu ya. Sementara ini kan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat beragama. Kenapa harus diatur-atur? Nah, saya pikir kalau masalah timing juga nggak tepat gitu ya. Saya sepakat ya. Pemilihan waktu juga kurang pas. Ketika kemudian muncul pada saat menjelang Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Maka yang persepsi yang muncul seperti Mas Agung tadi tanyakan, itu nggak salah masyarakat kemudian memunculkan persepsi itu. Ini kayaknya mau membatasi ruang gerak lagi nih, kan munculnya begitu kan. Nah, ya masalah timing balik lagi. Saya pikir inilah pentingnya komunikasi publik itu dipahami secara utuh. Komunikasi publik itu kan bukan hanya narasi, Mas, bukan hanya diksi, tapi media atau salurannya harus tepat untuk menjangkau halayaknya. Yang berikutnya juga yang terpenting, timing, waktu. Karena komunikasi itu ada prinsip, komunikasi itu kontekstual, Mas. Baik. Melihat konteksnya, situasinya. Mas, aku nggak mungkin bilang ke saya selamat malam di pagi hari kan gitu ya. Baik, Pak Heru, ini seru sekali sebenarnya perbincangan kita pagi hari ini di Anyus Jabar, tapi kita harus mengakhiri perbincangan pagi ini, Pak Heru. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang lagi, mungkin membahas hal-hal yang tentunya tidak kalah menarik seperti pagi ini ya, Pak Heru.
Siap, Mas Baik, terima Agung. kasih Pak Heru Rianto Mohon Budiana, maaf pengamat pemirsa, komunikasi. terima kasih Mas Agung. Ya, ya, baik, terima kasih Pak Heru Rianto Budiana, pengamat komunikasi publik yang sudah berbagi pendapat atau pandangannya terkait dengan kontroversi Menteri Agama tentang suara azan. Dan pemirsa, berakhir sudah perbincangan kita di iNews Jabar hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi esok hari dan selamat pagi. Banyak informasi